Tuhan Yesus Nggak ada hubungannya ayat itu, Pak. Nggak ada hubungannya. Sudah, Bapak terlalu ngotot, saya tendang aja, Pak. Bapak ini Loh, orangnya tidak ini. loh, Bapak yang Sudah, Pak. Bapak mau berdiskusi tapi malah ini. Udah mulai kecemasan si Decul kan. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Iya. Kalau Mbak Ica ini di mana, Medan? Aku di hatimu, Bang Juma. Huhui, masa sih? Sekarang kita lagi mau PDKT sama Bang Juma. Asik diriput. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Bang Juma duda katanya, pas banget ya kan? Siapa sih yang buka rahasia ini? Aduh, ampun dah. Bang Juma duda ya, pas banget nih Bang Juma. Iya. Dong. Penasaran aku, yang lain-lain sudah pada on cam, cuma Bang Juma yang belum. Gak kesian, ntar gak bisa. Mbak. Ketika di hadapan Bang Juma termehek-mehek. Hatiku dan hatimu tak mungkin berpisah. Saya yakin Bang Juma ini pasti on cam demi saya. Huhui, masa sih? Masa kita yang ngejar laki-laki? Ya kan? Berharap untuk dilamar. Dulu saya sharing di tikung teman kan. Kita yang memulai start duluan, kita yang mendekati, kita yang kenalan. Nyatanya teman kita pula yang sampai ke garis finish dulu kan. Dia yang mendapatkannya gitu. Agak kecewa juga. Tapi no problem, it's okay aja lah gitu kan. Berharap untuk dilamar. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal di channel Bamtrik. Kalau kita bertanya, siapa orang yang paling mengenal Yesus sebenarnya? Siapa? Kira-kira menurut teman-teman. Apakah para murid, 12 rasul, Maria Magdalena, adik tiri Yesus, atau Bunda Maria? Atau para pendeta, pastor, uskup, dan sebagainya? Menurut kalian, siapakah yang paling mengenal Yesus? Ya, benar-benar mengenal Yesus ya. Kalau menurut saya, ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya tidak ada sosok lain di dunia ini yang lebih mengenal Yesus selain Bunda Maria. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia mamanya teman-teman. Dia ibunya. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak mengenal anaknya? Itu nggak mungkin. Apalagi dia ini hubungan dengan Yesus sangat dekat. Kecuali ini mama yang nggak bertanggung jawab. Udah siap lahirkan, langsung diserahkan ke panti asuhan. Atau selama ini sibuk di luar, nggak pernah pulang, nggak pernah kunjungi anaknya. Ini kan nggak. Bunda Maria adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Sangat dekat dengan Yesus. Jadi tentu saja dia yang paling mengenal siapa itu Yesus. Kalau para murid, mereka cuma bersama Yesus 3 tahun sampai 3,5 tahun. Kan begitu. Mereka hanya hidup bersama 3,5 tahun, teman-teman. Sedangkan Bunda Maria itu hidup bersama Yesus dari Yesus masih bayi sampai Yesus udah dewasa. Kalau ditanya, Yesus ada tai lalat atau tidak? Bunda Maria yang paling cocok. Kan begitu. Bunda Maria tentu saja tahu bagaimana fisiknya Yesus. Karena dia yang mengandung. Dia yang mengandung Yesus, dia yang melahirkan Yesus, dia yang merawat Yesus. Bagaimana bentuk fisik Yesus, dia yang paling tahu. Apakah ada tai lalat atau tidak? Pasti tahu. Ini mamanya gitu. Nah, jadi kalau orang lain sosok tahu, sosok kepo, saya rasa aneh sekali. Nggak mungkin ada orang yang lebih mengenal Yesus selain Bunda Maria. Sehingga banyak orang yang bertanya, siapakah Yesus bagi Bunda Maria? Apakah Yesus dianggap sebagai Tuhan juga oleh Bunda Maria? Apakah Bunda Maria pernah menyembah Yesus, baik Yesus masih hidup, atau setelah Yesus sudah tidak ada?
pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Ternyata, ya, mohon maaf teman-teman, dari data yang kita temukan, Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Baik Yesus masih hidup, maupun setelah Yesus tidak ada lagi di dunia. Nggak pernah ada narasi bahwa Bunda Maria menyembah Yesus dan menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai Sang Pencipta. Nggak ada. Banyak teman-teman sebelah yang selalu berasumsi, mengatakan, Bunda Maria tahu kok bahwa yang dia kandung itu adalah Tuhan. Itu bullshit, teman-teman. Nanti kita akan buktikan. Bunda Maria memang diberitahukan bahwa dia akan hamil, dia akan melahirkan anak tanpa punya suami, tanpa melakukan hubungan intim. Tetapi dia dikasih tahu bahwa yang akan dia kandung adalah Mesias, teman-teman. Adalah juru selamat, bukan Sang Pencipta. Juru selamat, Mesias. Kalian harus bedakan dulu. Banyak orang-orang yang bingung, yang nggak tahu. Ya, mereka pikir Mesias itu artinya Tuhan. Nah, ini salah. Salah kaprah kalian. Selama ini kalian doktrin dengan salah. Kalian ditanamkan nilai-nilai yang salah. Mesias itu juru selamat. Raja, orang yang diurapi. Itu ditunggu oleh orang Israel. Semua orang Israel menunggu Mesias. Supaya mereka bisa terbebas dari penjajahan Romawi. Supaya mereka bisa menjadi satu kerajaan yang tangguh seperti di zaman Daud dan juga Salomo. Itu yang mereka tunggu. Begitu juga dengan Bunda Maria. Dia pikir anaknya akan jadi raja. Nggak pernah. Dia berpikir anaknya itu Tuhan. Ini yang teman-teman harus tahu ya. Dan kalau kita tanya, apakah Bunda Maria menyembah kepada Yesus? Nah, biasanya yang sebelah ini mutar-mutar, teman-teman. Mereka akan putar-putar seperti gasing, ya, dan kita akan tunjukkan bagaimana mutar-mutarnya mereka, supaya kalian lihat sendiri dan kalian nilai sendiri ya, bagaimana Polycarpus ini akan mutar-mutar. Maksudnya, ada nggak yang misalnya kayak data yang di Alkitab tuh yang benar-benar mengatakan bahwa dia ketika berumur 1 tahun, dia disembah, atau ketika dia tidur, dia adalah Yesus, kayak gitu? Ada nggak, Kak? Iya, ketika dia datang dalam rupa manusia. Bentar, ibunya kan Maria ya. Jadi apa Maria ketika anaknya tidur, terus dia menyembah anaknya, dia mengakui dan berdoa untuk anaknya, atau bagaimana? Oke, jadi gini, waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia itu, Bunda Maria memang memuliakan Allah yang Maha Tinggi ya, yang dimana sebenarnya itu Tuhan Yesus, dan dia juga meresapi apa yang terjadi dalam hidupnya ya. Sehingga dia menyimpan segala perkara, segala kejadian itu dalam hatinya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, disitulah Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memang Allah itu. Nah, namun Bunda Maria menyembah keilahian Tuhan Yesus yang tercatat di Lukas 1. Lukas 1 ayat 46 sampai 50, di sini Bunda Maria memuliakan Tuhan, bergembira karena Allah juru selamatnya, sebab Allah yang Maha Kuasa itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadanya. Yaitu memang dia menyembah keilahian Tuhan Yesus. Tapi masih gamblang banget, Kak. Ya gini, manusia kan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau roh kita kan hanya mantul atau hanya ada. Mulai nggak nyambung. Yang ditanya, apakah Bunda Maria itu menyembah Yesus? Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Malah jawabannya kemana-mana. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adalah Allah itu sendiri, ya, artinya semenjak Yesus itu dikandung, dilahirkan, seharusnya pada saat dikandungan, pada saat dilahirkan itu pasti sudah disembah dong. Yang namanya Yesus adalah Allah gitu. Tapi apa jawaban Mikana? Ya, Bunda Maria menyembah Yesus pada saat Yesus bangkit dari kematian katanya. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Nggak ada, tetap nggak ada, teman-teman. Dalam diri kita, roh kita kan nggak bisa maha hadir. Rohmu kan nggak bisa ada di tempatku, ada di Jakarta, ada di Manado, ada di Sulawesi, ada di Medan dalam waktu yang bersamaan atau di seluruh dunia ini, nggak bisa kan?
Nah, kalau Tuhan Yesus, walaupun tubuhnya ada di Israel, tapi rohnya itu maha hadir, rohnya itu berkuasa, rohnya itu ada di surga, ada di mana-mana. Jadi roh Tuhan itu berkuasa gitu. Kalau misalnya Yesus tidur, Allah di mana? Keilahiannya tidak pernah tidur. Kan roh Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Walaupun tubuhnya tidur, tapi rohnya tidak pernah tidur, rohnya itu berkuasa. Kalau misalnya dia menyusui sama Maria, roh Yesus kemana? Kan dia tidak bisa tidur, tidak kemana-mana. Ya, rohnya berkuasa, tapi ayat yang kamu bilang menyusui itu nggak ada. Nggak ada ayat-ayat menyusui di dalam Alkitab kami, nggak ada ayat-ayat menyusui, disuruh menyusui, nggak ada. Maksudnya gini Kak, kan karena kan Yesus itu kan masuk ke dalam tubuh dagingnya manusia, yaitu yang bernama Yesus gitu kan. Nah, ketika Yesus lahir, tumbuh, otomatis kan dia menyusui juga seperti manusia biasa ya kan. Terus kakak juga bilang bahwa keilahiannya tidak akan pergi kemana-mana gitu. Jadi ketika dia menyusui, keilahiannya kemana gitu. Apakah emangnya roh manusia perlu disusui juga? Roh kita saja nggak perlu disusui loh. Emang rohmu makan. Kan yang membutuhkan makanan kan tubuhmu, dagingmu. Ya, kalau misal tubuhku mati, rohku juga ikut mati gitu loh Kak. Kenapa kamu mati? Karena rohmu keluar dari tubuhmu. Kenapa saya mati? Kalau saya kelaparan, 7 hari saya tidak makan, gimana Kak? 9 hari, 10 hari, 2 minggu, sebulan, saya tidak makan. Ya karena kamu nggak makan, tubuhmu ya mati. Tapi roh kan tidak bisa masuk ke tubuh. Tapi rohmu tetap hidup kan? Enggak, roh saya tidak tahu kemana. Jadi kalau kamu mati, rohmu mati juga. Saya berbeda sama Yesus, makanya saya tanya, Yesus kan punya keilahian yang luar biasa. Saya tidak luar biasa, saya manusia biasa gitu loh. Ya memang iyalah, kita manusia ini mati nggak bisa bangkit, membusuk ya. Jangankan kita ini, nabi-nabi aja, rasul-rasul mati membusuk nggak bisa bangkit ya. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 13:36, Daud dan para leluhurnya mati membusuk nggak bisa bangkit, tetapi Tuhan Yesus ketika mati dia bangkit. Ini ngawur ini. Para nabi membusuk katanya teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ngawur ini. Sendiri. Jadi gini Desi, sepertinya kamu nggak paham juga ya bahwa manusia itu kan terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita mati, roh kita nggak pernah mati. Roh dan jiwa kita. Ini gabrul ini. Tuhan dianalogikan kepada manusia. Ini gabrul. Karena di kitabnya Mikana juga dijelaskan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak berubah. Tuhan itu kekal. Yang namanya kekal tidak pernah berubah. Ini gabrul. Kita nggak pernah mati Desi. Ya, tapi kan saya nggak sadar. Maksud saya nggak sadar kalau misalnya mati. Sadar. Roh dan jiwamu itu tetap sadar, tapi tubuhmu yang mati gitu loh. Makanya ya. Tubuh kita nggak bisa makan dan minum. Ya, oke. Yang ditanya oleh Mbak Desi ini adalah pada saat Yesus menyusu, keilahiannya kemana? Ini yang tidak dijawab oleh Mikana. Memang betul, roh itu tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Tapi ingat, pada saat Yesus menyusu kepada ibunya, artinya roh keilahian Yesus itu ada di dalam dirinya. Kalau roh keilahian Yesus tidak ada di dalam dirinya, artinya Yesus mati. Tapi pada waktu menyusu, Yesus kan hidup. Artinya apa? Keilahiannya tetap berdiam di dalam diri Yesus. Lalu berbicara ayat. Mana sih ayatnya bahwa Bunda Maria itu menyusui? Kita tampilkan. Baik, ini ayatnya teman-teman ya, kita baca sama-sama. Lukas pasal 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, ia berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Lukas pasal 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, yakni kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Artinya Yesus ya memang disusui oleh Bunda
Maria. Artinya pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi tadi tidak bisa dijawab oleh Mikana. Ya, pada saat Yesus menyusu, kemana roh keilahian Yesus? Itu tidak bisa dijawab oleh Mikana, dan jawabannya ya berputar-putar, asumsi belaka dan lain sebagainya. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mikana ya memang seperti itu teman-teman. Jawabannya cuma asumsi, dan asumsi, karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan Yesus mengaku sebagai Allah. Kita sepakat bersama bahwa sumber terdekat Yesus itu adalah ibunya, yaitu Maria ya Pak ya? Iya, betul. Baik ya. Saya hanya coba meminta dalil ya di Alkitab. Di masa hidup ya Maria, di mana dan kapan Maria itu menyembah anaknya sebagai Tuhan. Dan yang berikut, adakah dalil yang menerangkan bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan? Mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik Pak Sarul. Silakan Pak Wiji, jelas bisa terdengar Pak? Baik Pak. Ya. Ya. Di dalam kitab suci Al-Quran dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan dari Maryam. Itu sangat jelas sekali Pak. Isa Al-Masih dilahirkan dari Maryam, karena dikandung di dalam perut Maryam. Begitu Bapak. Nah, gini. Pertanyaan saya nggak nyampe tadi ya, apa kurang jelas ya? Iya, gimana Pak? Pertanyaan saya tidak pada dilahirkan atau tidak. Pertanyaan saya, sumber terdekat Yesus itu kan ibunya, yaitu Maria, kan begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, saat ini manusia ada yang menuhankan Yesus, kan begitu ya? Ya. Siapa yang bisa memberikan data kepada saya bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan atau pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan? Itu aja pertanyaan saya. Bukan melahirkan. Kalau melahirkan sepakat, Al-Quran dan Injil jelas sama. Ya. Baik Pak. Jadi jujur Pak, ini pertanyaan serius. Kalau emang itu ada dalilnya, mungkin saya bisa dibaptis itu. Oke. Wow. Pertanyaan serius, pertanyaan sederhana yang bisa menggoncangkan iman dan bisa membuat orang menjadi waras. Apakah Bunda Maria mengaku melahirkan Tuhan? Dan apakah Bunda Maria menyembah anaknya yakni Yesus sebagai Tuhan? Kalau ada ayatnya, Pak Sahrul siap dibaptis katanya ya. Pak Wiji mau jawab apa saya jawab Pak? Oke, coba Pak Yusuf mau jawab dulu, boleh? Nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi dalilnya itu jelas Pak di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat ya. Ayat 4 dan 5. Waktu itu kata Tuhan Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu dari Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya. Jadi di sini menunjukkan dengan jelas dan dengan tegas bahwa Maria sangat tahu betul bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman dan semuanya pasti terjadi. Ya, jadi dalilnya di situ menunjukkan bahwa Maria sangat meyakini bahwa yang dia lahirkan lewat rahimnya itu adalah roh Tuhan, itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu sebabnya dia memberi penekanan kepada semua murid-murid pada waktu itu, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, kalian harus dengar, kalian harus lakukan itu. Karena itulah yang benar, itulah yang menentukan bahwa dialah Tuhan, dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Artinya dia juga yang menentukan manusia ke neraka atau ke surga, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab, gitu. Baik, saya terima saja atau bisa saya sanggah? Boleh kalau Bapak mau sanggah, silakan. Saya sebetulnya tidak menyanggah pertanyaannya, jawabannya, hanya saja jawabannya tidak menjawab pertanyaan karena itu asumsi. Karena kalimat Maria, "Ya engkau, ya Tuhan," kan begitu sebaiknya kalau emang Yesus memberikan statement seperti itu. Tapi lagi-lagi, saya tidak ingin menyanggah keimanan Bapak atau orang-orang Kristen. Silakan Bapak beriman terhadap apa yang Bapak asumsikan, itu ruang hak asasi kita sebagai manusia. Nah, simpel saja hidup ini, tidak ada yang bisa saling menjelekkan antara agama. Yang mengaku Yesus itu kan manusia yang beragama Kristen, kan gitu Pak ya, sepakat ya? Iya, betul. Oke. Tapi pengertiannya tidak seperti itu Pak. Bukan manusia yang kita tuhankan, tapi memang dia Tuhan dari sononya gitu loh. Sebelum dunia betul. Ya. Betul.
keringat dingin ya, saudara-saudariku. Keringat dingin jika ditanyakan dengan pertanyaan ini ya. Dan jawabannya itu bukan asumsi, tapi memang nggak nyambung ya. Ditanya apakah Bunda Maria mengaku melahirkan Tuhan, dan apakah Bunda Maria menyembah anaknya sebagai Tuhan. Jawabannya apa ya? Nggak nyambung. Bukan asumsi lagi, tapi memang nggak nyambung. Betul. Oke, kalau begitu cara berpikirnya begini. Kalau begitu asumsinya, Yesus tidak bisa memenuhi unsur keadilan. Bisa saya utarakan ya. Iya, silakan. Saya ya. Ya, oke. Kalau begitu asumsinya, Yesus itu awal dan akhir, kan begitu? Lalu ada apa dia turun ke dunia, bermanifestasi sebagai manusia, lalu disalib di kayu salib untuk menembus dosa orang percaya. Sepakat dulu itu, Pak ya? Iya, betul. Halo, ya, sepakat, silakan, Pak ya? Pak. Ya, sepakat. Silakan Pak Sarul. Enggak, kita sepakat dulu itu. Kita sepakat dulu bahwa Yesus bermanifestasi turun ke bumi dalam wujud manusia, lalu dilakukan penyaliban untuk menembus dosa. Gitu ya? Sepakat dulu sih. Iya, sepakat ya. Oke, baik. Nah, dari konsep ini justru ya, Yesus sebagai Tuhan tidak bisa memenuhi asas keadilan. Di mana itu? Dari zaman manusia pertama diciptakan sampai umat Musa dan umatnya, Tuhan tidak turun dalam wujud manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, di ujungnya dia turun ke dunia untuk menebus dosa orang berdosa atau orang percaya untuk ditebus dosanya. Lalu dosa orang-orang kemarin, siapa yang menebusnya? Ya cemburu dong manusia sebelumnya. Kok Tuhan turun belakangan, Pak? Gitu loh. Oke. Ini sudah selesai, jadi saya bisa jawab. Sanggahan. Monggo silakan. Ya, jadi sebetulnya firman kebenaran itu bukan nanti Tuhan Yesus turun ke dalam dunia baru melakukan penebusan dosa. Jadi Tuhan sebetulnya sudah membuka diri dari awal manusia di Taman Eden. Bagaimana Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, cuma pada waktu itu mereka lebih mengikuti terhadap perkataan iblis. Nah, itulah yang membuat manusia menjadi terus berdosa. Nah, bagi orang-orang yang mempercayai Allahnya Israel, yang sudah diperkenalkan mulai dari zaman Adam dan Hawa, itu tetap ada penebusan, karena penebusan itu... Sebentar Pak. Biar jelas. Allahnya Israel itu siapa, Pak? Ya, itu Tuhan Yesus itu, Pak. Oke, sip. Lanjut. Ya, oke. Jadi, penebusan itu sudah dinyatakan dari manusia pertama, dari zaman Adam dan Hawa. Ya, makanya Adam dan Hawa itu kan punya anak dua, Kain dan Habel. Nah, si Kain itu adalah melambangkan sebagai kakak, dia melambangkan kehidupan di dalam kejahatan. Sementara Habel itu melambangkan kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan di dalam Tuhan. Jadi untuk penebusan dosa pada waktu itu, Kain itu juga sudah melakukan pembunuhan di situ, Pak. Karena kejahatan kan tidak bisa ketemu dengan kebenaran, terang dengan gelap nggak bisa ketemu. Sebentar Pak Yusuf. Ya, mohon maaf. Mungkin saya tidak meminta apa yang Bapak jelaskan. Saya hanya berbicara tentang hadirnya Tuhan ke bumi di ujung. Justru ini menjadi ruang ketidakadilan, itu maksud saya. Bukan masalah dulu ada tebusan, bukan itu. Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang ketidakadilan, Pak. Justru disitulah menunjukkan kesempurnaan dari keadilan itu. Karena semua orang yang mempercayai Allah yang benar, Allah Israel, atau Allah yang disebut Yesus Kristus itu semua pasti masuk di dalam penebusan itu, Pak, gitu loh. Yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu, gitu loh. Jadi semua itu sudah masuk. Gitu. Oke. Artinya orang yang meninggal sebelum Yesus itu turun ke bumi itu tercover gitu ya? Betul. Yang seperti Daud, Abraham, terus Musa, itu semua masuk. Yesaya. Tercovernya itu lewat penyaliban atau lewat apa nih? Iya, lewat penyaliban itu. Karena itulah satu-satunya persembahan yang bisa diterima di surga. Gitu loh. Oke. Mungkin ada dalilnya, Pak, bahwa umat dari Adam sampai sebelum Yesus turun itu mungkin ada dalilnya menebus dosa mereka semua? Ada dalilnya, Pak? Sudah. Kocak ya. Allahnya Israel katanya Yesus. Sedangkan orang Yahudi di Israel sana tidak menyembah Yesus. Kocak betul nih ya, Pendeta Yusuf Manubulu, saudara-saudariku ya. Itulah makanya saya ceritakan tadi. Jadi dari zaman Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, itu kan sudah dalilnya. Jangan ke sana. Mungkin Pak Pendeta punya dalilnya. Dalilnya saja. Jangan. Kalau itu kan sebuah analogi berpikir saja itu. Dalilnya itu penumpahan darah, Pak, gitu loh. Makanya dalilnya itu diteruskan bukan hanya berhenti di Kain dan Habel. Itulah yang juga ditunjukkan oleh Abraham yang mau mempersembahkan. Gini maksud saya. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin menyanggah dan membantah iman Bapak. Hanya saja
ingin mendapatkan dukungan dalil bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu bukan hanya menebus dosa orang percaya saat Yesus disalib, melainkan wal hadirnya manusia semua ditebus dosanya. Nah, itu maksud saya, hadis itu dalil itu loh, Pak. Betul. Jadi dalilnya jelas, Pak. Di dalam kehidupan dari perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama, setiap ada perbuatan dosa itu selalu harus ada penumpahan darah, binatang harus disembelih. Itu adalah dalil yang kuat, yang mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi penebusan, penumpahan darah. Jangan sembelih binatang, Pak. Jangan. Nggak ada korelasinya binatang itu. Kita ini bicara tentang penyaliban Yesus. Dan tadi Bapak bicarakan, penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa orang dari Adam sampai dengan Yesus diturunkan bahkan sampai akhir dunia ini runtuh, sepanjang percaya dengan Yesus. Nah, kalau dari Yesus disalib sampai dengan dunia ini runtuh, itu sangat bisa diterima. Tapi pada saat awal penciptaan manusia, sehingga Musa dan umatnya yang notabene belum turun Yesus ke muka bumi untuk menebus dosa manusia, agak gini aja, Pak. Kalau dalil yang saya minta itu emang nggak ada, nggak apa-apa. Toh tidak melunturkan keimanan Bapak. Hanya saja jangan berasumsi tentang jawaban, itu maksud saya gitu loh. Nggak begini, Pak. Ini bukan berasumsi, Pak. Bapak kan minta dalil. Dalil penumpahan darah di kayu salib. Itu dalilnya, makanya sudah ditunjukkan dari perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ini sekali lagi bukan asumsi ya, Pak. Ini dalil yang sempurna gitu loh. Jadi coba sebutkan suratnya, ayatnya. Coba. Itu Bapak bisa baca sendiri karena kita ini waktu terbatas. Aduh, jangan begitu dong, Pak. Gini dong, saya kasih tahu Bapak ya. Makanya si Abraham pada waktu itu kan mau sembelih domba. Itu sebabnya jangan ke sana, Pak. Sebutin suratnya, ayatnya. Kalau Islam itu jelas, Pak. Bapak bertanya di sini, saya jawab gitu loh. Bapak jangan nanti. Bapak jangan potong saya dulu. Enggak, saya udah paham itu. Saya udah paham Bapak. Bapak tidak bisa menjawab saya gitu loh. Enggak, Bapak nggak paham saya. Kalau Bapak tidak punya dalil, ngomong saja. Bapak dengar dulu, Bapak jangan terlalu memaksakan, Bapak punya pemahaman. Loh, kok maksa? Bapak live, saya tanya, Bapak nggak bisa kasih dalil. Apa yang nggak paksa? Ini lagi saya jawab, Pak. Bapak dengar dulu. Ini coba, tadi Bapak bilang tadi, suruh baca sendiri. Loh gimana? Jangan live dong. Iya, Bapak tantang. Keringat dingin ya. Pendeta Yusuf Manubulu ditanya dalilnya ya. Di mana dalilnya Yesus menebus dosa orang yang sebelum dia, yakni dari zaman Adam sampai sebelum Yesus? Mana dalilnya? Keringat dingin ya. Beginilah kalau orang asal main jawab gitu kan. Hanya ayatnya gitu loh. Oke, silakan. Oke. Ayatnya itu sangat banyak. Ayat yang jelas itu ya. Sebutkan satu saja. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Abraham itu mau menyembelih domba, ya, mau menyembelih Ishak. Jawablah dulu. Kejadian ayat berapa? Ya, Bapak lihat di situ di dalam Alkitab. Ya, di dalam Kejadian, sebentar saya lihatin ayatnya ya. Monggo Pak. Jadi kita santun dalam berbicara. Saya tidak ingin juga membuat Bapak marah lah. Iya, artinya Bapak juga harus dengar kalau saya bicara, jangan Bapak motong kayak tadi gitu loh. Pak, tolong pahami ya. Saya bertanya tentang ayat nomornya, suratnya apa. Jadi Bapak jangan asumsi. Sebutkan saja Yohanes 17, 14 atau apalah. Bukan asumsi, Pak. Tadi saya bicara. Bapak paham nggak sih kalau saya bertanya, Pak, 5 tambah 5 berapa? Bapak jangan bilang sebentar. Enggak, Bapak diam dulu, Pak. Saya jawab ya. Monggo, terus. Oke. Di dalam Kejadian 22. Ya, Kejadian 22. Monggo dibaca. Ya. Dalam Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan itu dari langit, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi jelas ya Pak, makanya Tuhan Yesus disebut. Nggak ada hubungannya ayat itu Pak, nggak ada hubungannya. Sudah Bapak terlalu ngotot, saya tendang aja Pak. Bapak ini orangnya tidak ini. Bapak yang sudah Pak. Bapak mau berdiskusi tapi malah ini. Oke, kita pindah. Berkali-kali kita sudah sampaikan, Bunda Maria tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai sang pencipta. Nggak pernah, teman-teman. Bunda Maria sama seperti ibu-ibu yang lain. Yang saat anaknya nangis, ya, anaknya hilang, dia akan sedih. Dia seperti ibu-ibu yang lain. Begitu anaknya hilang, dia akan panik. Karena apa? Karena dia takut ada apa-apa dengan anaknya. Artinya apa? Anaknya tidak berdaya. Itulah dia takut. Ini kita harus bedakan ya. Kalau kita punya anak ajaib,
Dari kecil dia udah seperti dewa, kalau di cerita itu kayak Hercules gitu kan, bisa mukulin monster, bisa angkat kerbau, ya bisa kalahkan singa dari dia kecil. Ibunya pasti nggak akan peduli, nggak akan istilahnya nggak akan panik kalau anaknya hilang. Ya, yang ada dia panik, takut anaknya mukulin orang, anaknya menghancurkan sesuatu gitu. Coba kalian lihat, kalau ibunya tahu anaknya itu sangat kuat, yang dia takuti anaknya menyakiti orang atau tidak. Bukan anaknya akan disakiti. Tetapi Bunda Maria itu sangat cemas saat Yesus hilang. Dan kita akan tunjukkan ayatnya, teman-teman. Ya. Ini waktu Yesus naik haji. Naik haji ya, teman-teman. Itu yang bilang bukan saya, Bu Rita Wayu. Jadi Bu Rita Wayu mengatakan Yesus naik haji. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perentuk, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, jadi Yesus tinggal tanpa orang tuanya tahu. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Jadi orang tuanya pikir Yesus sudah ada di rombongan yang on the way pulang. Mereka pikir ada Yesus yang sedang mungkin bermain dengan anak-anak yang lain. Kan biasa itu ya. Kalau kita lagi lakukan perjalanan rame-rame, yang orang tuanya ya sama orang tua, yang anak-anak sama anak-anak, kan begitu. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Bayangkan nih teman-teman. Begitu tahu bahwa Yesus tidak ada di rombongan, orang tuanya kembali ke Yerusalem untuk mencari. Dan mereka mencari itu selama 3 hari, teman-teman. Ya, selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya, dan segala jawab yang dia berikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Artinya apa? Ibunya, teman-teman, hanya bisa menyimpan, membatin kalau kita bilang ya. Membatin, menyimpan dalam batinnya saja. Bagaimana? Tidak. Dia bilang, rumah Bapakku. Itu orang-orang yang dengar pasti bingung. Loh, Bapaknya yang mana lagi gitu kan? Ini yang dimaksud Yesus, Bapaknya yang mana gitu. Ya. Bukankah Bapaknya itu sama ibunya mencari dia? Dia bilang di rumah Bapak mana lagi kan gitu. Ini akan menjadi pertanyaan orang-orang yang mendengar. Tetapi di sini, teman-teman bisa lihat bahwa ibunya, Maria Magdalena, itu cemas, teman-teman. Cemas mencari engkau. Ada kecemasan. Kenapa ada cemas? Ya takut Yesus kenapa-kenapa. Saat itu Yesus umur 12 tahun. 12 tahun, teman-teman. Mau dibilang masih kecil, ya nggak kecil-kecil amat gitu. Umur 12 tahun itu kan ibarat kayak sudah kelas 1 SMP lah. Atau kelas 6 SD. Kan begitu. Udah cukup dewasa. Saya waktu kelas 6 SD, saya sudah dari Aceh ke Medan, naik travel sendiri, teman-teman. Ya. Kalau lagi liburan, saya langsung pergi sendiri. Ya, karena waktu SMP saya udah sekolah Medan, jadi kalau liburan, saya pulang ke Aceh, naik travel. Dan itu sendirian. Udah cukup dewasa lah, apalagi zaman dulu ya. Dan Yesus itu masih dicemasin. Kenapa Yesus dicemasin? Ya karena takut kenapa-kenapa. Kalau Yesusnya itu Tuhan, nggak mungkin mamanya cemasin. Siapa manusia yang berani mencemaskan Tuhan? Betul tidak? Siapa? Mamanya aja, ya seorang mama biasa ini. Kalau anaknya itu jagoan silat, jagoan karate, juara. Ya, anaknya itu juara karate. Kalau dia menghilang, ya kecemasan mamanya pasti agak lebih rendah dibandingkan mama biasa, yang anaknya itu orang biasa. Betul tidak? Nggak mungkin cemas, teman-teman. Begitu juga dengan murid-muridnya yang kabur saat Yesus mau disalibkan.
Saya, teman-teman, kalau punya teman, ya, punya teman ini seorang jagoan, jawara lah, jawara ya, pendekar, ataupun jenderal, panglima. Ya. Ngapain saya takut? Ngapain saya cemaskan? Harusnya dia yang cemaskan kita. Nah, begitu juga dengan kalau kita lihat di tempat rame, ya kan ada pengumuman, ditemukan seorang anak gitu kan. Kenapa? Yang hilang selalu dibilang seorang anak, atau sudah ditemukan seorang anak. Ya, ada anak ini kehilangan orang tuanya. Kenapa anak yang hilang, bukan orang tuanya yang hilang? Coba kalian pikirkan. Waktu anaknya kecil, yang hilang anaknya, yang dicemasin anaknya. Kalau sudah tua, kebalikan. Misalnya kalian bawa orang tua kalian yang umur 70 tahun. Ya, kita bawa orang tua kita umur 60 sampai 70, 60-an lah. Di tengah keramaian orang tua kita yang umur 60 hilang. Yang umur 60 itu hilang. Siapa yang cari siapa? Coba saya tanya. Siapa yang dicemaskan? Siapa yang dicemaskan? Anaknya yang cemas kan? Mamanya hilang. Mamanya yang umur 60-an hilang. Bukan mamanya yang 60 cemas sama anaknya yang umur 30 hilang. Enggak, teman-teman. Padahal mereka nggak ketemu, artinya bagi yang ini yang hilang, bagi yang ini yang hilang. Bagi anaknya, mamanya hilang. Bagi mamanya kebalikan. Anaknya yang hilang. Tapi siapa yang dicemasin? Yang dicemasin mamanya, yang umur 60-an. Kenapa? Karena mamanya lebih tidak berdaya dibandingkan dengan anaknya saat itu. Tetapi waktu kecil posisinya beda. Anaknya lebih tidak berdaya dibandingkan mamanya. Betul tidak? Kenapa Bunda Maria cemas kepada Yesus? Karena dia melihat Yesus ya, itu lebih tidak berdaya dibandingkan dia. Saat itu Bunda Maria lebih di kondisi yang lebih kuat gitu kan. Itulah dia cemas. Coba kalian pikirkan. Betul tidak? Ya. Yang dicemasin tentu saja yang lebih bawah gitu. Yang superior mencemaskan yang lebih di bawah. Itu wajar. Ya, sama kayak tadi analogi ya. Waktu mama kita masih muda, kita masih kecil, mama kita cemasin kita. Begitu kita udah besar, mama kita udah tua, gantian. Gantian. Kita mencemaskan mama kita. Ya. Jadi itulah yang terjadi, teman-teman. Dan kalau kalian bilang Bunda Maria menyembah Yesus, dalilnya apa? Dasarnya apa? Jadi kembali lagi, kalau kita mau mengenal Yesus, ya kita kenalnya dari mamanya lah. Karena dia yang paling mengenal. Nah, sesimpel itu sih. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan, bisa membuka wawasan kita semua. Yang paling penting itu ya, terbuka wawasan kita. Dan begitu kalian dengar jawaban dari Polycarpus, kira-kira pusing nggak kepala kalian? Kalau pusing artinya ini belum final, masih membingungkan. Ngapain kita ikut yang membingungkan? Ikut yang pasti-pasti saja. Oke, itu dari saya. Sekian. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.